Kalau nikmat tidak kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taora, nikmat tertinggi adalah kue sombayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan tidak Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wis kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh kan? Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar ke kafe. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Pun kalau terang masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terang masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nawa ayat. Masalah rezeki mun kula terang wingi, pokoknya ngendika Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung napa rezeki. Nggih niku pakem ngendika pangeran pokoknya asal ana urip wonten napa rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ate utang ran duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran apa? Kalau bolak-balik matur ya. Pokoke manusa iku cek kiai, cek profesor, cek dokter tetep pintu. Asal jenenge manusa tetep napa? Pintu. Dari Quran wa kana al-insan zaluman napa? Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak. Menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taora, nikmat tertinggi adalah kue sombayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wis kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh Pak. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar ke kafe. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa?
Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Mutin. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mampu terjadi. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami ndidik bojo gak kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten nate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu gak kopi. Mari kecil. Nggak ngerti itu yang bojo dia Gus, ya Islam. Tujuan kalau kita supaya tidak mudah kecil. Mau coba tiang-tiang, tak ada wong merantau nih, buatam, gak ngergani wong lanang. Mereka bayangin bojone itu, dia teko pintu dibuka, wis masak, juga kopi, kopinya anget, pokoknya segalanya serba nopo ideal versinya deh. Lihat tua bojone tetap turu, utawa angok pusing. Akhirnya kecewa. Lo kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah nggak tadi kiai ulama seneng ngaji, sing ngrungokno agak sing ngaji agak, itu giok, nomor ngaji. Nah, kulo gitu. Kulo bayang ngaji, wis nglakoni perintah Allah, nyebaron iku mati Nabi ya sudah. Kulo zaman sing ngaji papat dia semangat, sing ngaji agak dia semangat. Jadi sampai akeh orang pengaruh ya. Tanya-tanya ngaji saya dulu, cara saya mereka nggak pancen. Ada terus ngaji agak, terus sopan santun, terus ramisoi gitu. Udah misoi, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ini kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak kesampaian kan belum. Sekarang potensi tidak kesampaian itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampaian kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodhomu iku. Lha iku ora usah terusno, bodhomu ora usah napa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok mati tok nomor Riau. Misale wong Rembang nganti tok Malaysia. Ya kira-kira cek wong cek wujud. Kadang kok sisi tinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kasih duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan sesuai tinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Artine daripada salah sitok malah dianat. Nah ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh nopo. Nah, itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njuk bojo jarene teng Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum seputi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah iddah. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge seputi wah mate nopo. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia sing pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritane Bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling dianggap poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan iso nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat.
Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Bukan gaya ulama sudah orang ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat, orang iso rapi meneh. Nah dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Kiamat bukan kurang megat pulau. Menjenan tak tahu. Sampai kepengen pegatan, terap pegatan masuk tu pengen apa? Ni kalau nak pegatan nasib pulau jelas khusus rapi. Nah sama ni pengen nasib jelas tawarai. Tapi kudu ada pulau lama, mana ada lama. Maksudnya nasib pun jelas kepengen orang. Pengen urip sampai enak tentrem gitu. Jadi kurang sangat tadi payu rapi benar. Kurang sangat tadi dipegat. Saiki juga sampai yakin rahmati Allah. Kue uji terlantar bojo itu jadi amalem jadi ganjaran. Kue menderita di ini ya jadi ngamalem jadi ganjaran. Semula saya ini mati waktu niku nganti ngenteni keadaan kira apa? Tenang kalau ganjaran yo tenang. Marah. Lah kue misalnya aku sebagai ulama nyarono kue untuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kire. Mulai saiki sampean wong apik mergo didolimi sing lama. Kowe ora tau mahar para dipegang ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing ora kowe lagi sitok. Yen arep para prabu wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo ora mesti maslahat kanggo kowe. Sing mesti maslahat kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rafa, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Ini kesuwan pulau BKKI pulau kancanya. Jadi KKI BAD gitu. Wah pulau tentrem gus. Saya mulai nak suwan aku takok bejuk ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah yang melok-melok. Kayak kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi podo ngeluh ya contohkan apa? Ya ibu gak ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Adik pulau gak mau boten. Gak ada butuh gila. Di masalah mana diceritain apa? Salah tito anaknya, tito adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan? Nah semari jadi ulama. Pulau nyerang geronter konsultasi tak takoi. Sampai ngagep pulau sebagai tokoh sosial, nopo ulama. Sebagai ulama tak jawab kalau ulama. Karena alat sosial jawaban pulau lebih gampang, beruang itu masalah. Itu Menteri Keuangan itu masalah, nanti diruang orang Amerika, mau mana? Dirumah kita malah buyutnya apa? Wong sing gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan tidak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ketika hikam. Andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manfu ainal atok, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten kesampaian karepe niku ainal atok, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh. Wah, ben Malioboro ora sida mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sida lunga iku artine jelas aman. Jelas aman nek potensi tabrakan ketake maslahat jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari redo lunga berarti ora ono kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duit. Agak ora sido marung kowe sing kedonyan duit mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampaian dunyane. Nak marung kesampaian iso mangan disenengi. Nak marung kesampaian iso begem duit dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok dulu blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal basti, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal manu ainal
atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Anggap aja orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nah di pengaruh jadi ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti keadaan apa? Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong itu malah beneran. Orang suka sombong biasa ngelajarin apa-apa. Kudu syukur. Gara-gara dia sombong kira akan utang deh. Nak rukun malah pangkat. Nanti sombong wong sugih baru kaya wong melarat. Mergo wong melarat iso menghujat dekne mergo sombong. Ada rukun kaya iso hujat nang utang. Pak, ya aku pengen ngotot maksudnya. Artinya kaya orang melarat wong sugih sombong, alhamdulillah kok sombong jadi aku ora kepikiran utang. Gampang kok. Jadi enggak usah rumput ngadepi urip betul-betul apa. Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal sugih, ora kenal alhamdulillah ora ana potensi napa. Ngan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari napa? Bojone Nabi ini diajari sombong. Jadi tak jadi wong wedok bapak sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbalik iki, Pak. Jadi ngendikane pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini tato itu nafala tasduk nabil qaul. Faya tama alladzi fi qalbihi napa? Mati. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Lian niku sok udah bunder tua teman-teman kowe bojone Nabi sallallahu nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Nabi ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdona bil qauli. Ini takoitunna fala takdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit, wes mesti ra ngarep diselingkuhi, paham napa? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit lho sampean ro sampean ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan tadi zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jenis dalam multi level barang ini? Di mana kawan? Buat pakai aneh serok, wajib menang. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Fala tak nana. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi marudin. Kalau seorang perempuan bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku pun mesti tae pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufa, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan syahwat, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Jadi ini kan tak sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikuna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, ya menisan teman-teman ngomong wakor nano buyutikuna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilkom. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wong wedok ora dari diskriminasi, seruat. Ibu mbok hukum konti, ora asal usule, pokoke ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif.
Ngomong itu jadi imam. Setengah-tengah imam itu satu makmumnya kan piye, paham ya? Paham ya? Makmumnya kan. Yo kan ono solusine Gus, misalnya imam wis ngene-ngene. Sakit sing ngarang peke, terlalu banyak potensi solusi. Kuwi soalnya tengah imam napa? Karena sambil tua, tengah imam terus sampai kelahiran, ora makmume wajib ngangkat imam. Iku imame apa napa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir. Mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan sah jadi imam. So, itu kalau sering diskusi dengan tiang cil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silakan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak, orang gawe fakir kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu, draft atau gawe kira-kira sebenarnya fakir bentuk epi. Termasuk potensi canom-nom sujud ataupun delok awake barang itu pikir saya. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender. Tapi enggak mikir detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi seseksi-seksinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak tokoh itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi Lo kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah, kiai itu jawab. Mbok munibet, mbok kurafat, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing kon mikir jawaban. Lah kok goblok bro ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Wong kono ngalime kok terjemah kene maca budal wae iso. Pak. Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Bukan masalah kita. Ini masalah visitasi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu visitasi nopo ayam. Ya rasa apa makna nih? Jadi pakar-pakar ora tahu makna. Mereka kena maknani 6 dino. 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Ngono Big Bang, ngono jutaan tahun, pemenang gak ada discovery. Kuwabe umurnya jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi. Terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umurnya jutaan tahun. Pusing sampai nak ngerti sitasi ayam 6. Nah, pemenang dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Lu ini pentingnya ngaji di hafal Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000 tahun. Wa inna yauman Ainda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang 1 yaum dihitung benda. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan bi ainihi. Ya tidak maknan bi ainihi. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah itu saya tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini
Dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu. Pusing ngomong santri dulu apa? Orang umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di satu hari, di hari sing hitungan hari itu sama dengan 50 alfan sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat 50 alfatana artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfisanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat khamsina alfatana. Berarti ribuan tahun dengan batasan 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan satu harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ingin orang digawe. Mau nak mikir, amun sampai ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama ya waras ya gelem napa mikir. Lah nek gelem mikir, pokoke makna kula ngoten Gus, jari guru kula, gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Gue gak belum mikir, tapi nak ditekir rapati juga ya orang mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu itu udah usah. Mulai kaji Nabi kalau sedang mater tengah sini, kaji Nabi dawuh, aku itu bangga jadi Nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kacek sedina, kliwatan. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi Yahudi kepinginnya ya tidak juga. Tapi untuk dina nopo luwes dino. Jadi kata aku itu nabi sing bejo. Iku roh dina Jumat. Terus sampean kan roh dina Jumat kok bejo. Ambil berkemet apa? Wah, goblok ora itu teori ilmiahnya panjang. Jadi nak cara ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung astawani wasawalis warroabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, koma 0 sekian itu sekon itu dihitung. Kalau yang nopo lah detail yang 0, sekian sekon itu kalau kali berjuta-juta tahun itu bisa sampai berapa hari? Sampai berapa? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran, Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan samsiah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan komariah wasdadu bid'ah. Berarti versi samsiah itu pinten 300 tahun. Nah versi komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak roh falak, ya ilmu liane lah gak roh, tapi bodoh aja, jadi bodoh aja, gak roh falak, gak roh peke, gak roh boai, bagaimana cara dibeli duit malah roh. Nah tawakal udah pinter, orang melarat itu caranya tawakal udah pinter. Nah tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Dia gampangannya, tanggalan umum telu siji, tanggalan bulan 4,3, rawit kacek orang gila. Somaliku sering, ono tambahan apa? Apa mana nak Ramadan tuh sering milih apa? Somaliku. Paham?
Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian samsiah lebih lambat dibanding Komariah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Lah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku gawe langit bumi tak mulai dino Ahad. Tak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi iku, akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri saatin min yaumil Jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran mesti kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan, proses itu terlalu diulang ngoten iki. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Jare ne wong Yahudi pangeran bagawe langit bumi detail kesel. Napa? Kesel pangeran istirahat dina napa? Sabtu. Mulane wong Yahudi gawe dina Setu, dina prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ya berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah kalau Allah itu bener Quran orang mungkin dino itu ora mungkin. Sing sitok itu bonus ora pas diitung. Ngeten kok jangan belum bisa ngerti ilmu falak ngeten. Masih bisa mikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andaikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang diliwati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, wah kadang posone suwi nganti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedina mesti 14 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang diliwati Khatul Istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akeh Islamnya menawa yang berkepodo. Keliwatan Khatul. Akhirnya kiblat kita ya enak madhep ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madhep ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten iki. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, kode modernnya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon yo tok Ka'bah, madhep wetan yo tok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qinghai nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi tidak pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, duwe tonggo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok ini terus mau ujung-ujung jodoh kayak persis, mergo bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan, maling yang melayu morongetan. Abu Nawas tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu moro-moro.
Abu Nawas, malinya melayu kayak satu kok melayu. Jarimu bumi bulan-bulan kok ayo ketemu. Jadi saya ini nak bedak maling, ora perlu nak maling ulon, bedak melayu nopo. Mergo bumi nopo. Kira di pala kurang ajar, kurang ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya gitu. Kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai benar? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3, mosok ra buka tahun. Paham ya? Utawa ora usah potong, bumi terus ora tau apa. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila gurubi samsi. Saiki ning kutub ora tau ana tulus samsi. Bumi terus padahal foto ora wajib bumi misalnya. Ora wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Lah ngoten teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino, mulai dari kanjeng Nabi umum iku kok lho setu ora dino. Bener kan dong? Sing dino kira apa? Ya paham ya. Wong dino luwihan kok dinggo ngoten maksude. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyerepot wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ini bangga, mati tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dino wa adol tak nasoro, nasroni kesasar. Dinane keluar, wong Yahudi kesasar, dinane apa? Keluar. Itu menurut logika paling mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detail. Ngitung tadi kayak sawani, sawalin, nganti ngitung skor, ngitung macam ini. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khotul istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya minal fadri sodik sampai gurubus samsi. Ya kita enak gurubus samsi buka. Mekah untuk bukanya gurubus samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana gurubus samsi itu sangat lambat. Ya, sampai sebayang misalnya sampai di kutub utara atau selatan. Pas di kutub selatan posisi matahari lagi di daerah kawasan utara. Itu apa yang kutub utara matahari lagi di posisi kawasan selatan. Iso beban loh. Gue seringnya kangen. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon tiyang awam petani niteni. Kadang panas ter, gotenge pas go dhuwur, kadang rontok melingkar nganan, kadang rontok melingkar. Wong pengen normal dalam sejarah dunia mau ping 3, termasuk karena mermati ashabul kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila gurubis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak no es itu berkobar kayak diliwati nopo. Matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak kalau sistem matahari rusak ini. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo lautan karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah nopo daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal.
Jadi kemarin matahari kedampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya SS itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal bihar rusud jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir. Waktu fujirat anda rohilalana takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecilnya nanti saya yo bingung, seminggu dari wong dino, dari wong kuno di pitung dino maksudnya piye ora jelas. Mergo Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu iku 8 dina ngenteni engko Ahad. Nah. Lah nek anggar mitoni mayit iku nak tenggene daerah kulon prakteke 6 dina, nak teng Tuban prakteke 8. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati khatul istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, termasuk kaifiyatul. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, ada betul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala pakai kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi. Mau ngenteni dino suwi niku to lho. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati khatul istiwa. Lah nak ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu kan? Lan jenengan bodoh itu kejok gak melok rupak mikir. Ana wong muni dina 7 dina ya percaya, ana sing muni 6 dina kenapa percaya. Penting gak tanggal urutan wis pokoke percaya ora gampang dadi ora rupak ora apa. Nah, kalau kula sebagai ulama di sini mikir bagian loro. Orang sing gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Wis kitab macam-macam, ono sing ngitung ala-alane, ono sing ngitung ala-ala, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli falak tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari kemudian dihitung dengan ardul balad itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rasul kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yaumar rasul kiblat itu rata-rata jam 4. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah itu bisa dihitung secara GPS dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori ardul balad itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah kayak mitos Kali Jogo atau Sultan Agung duwe gua ning Asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Kewali Songo itu ora roh falak. Akhirnya Kali Joko kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhirnya miring. Terus wonten mitos Mbak Bolong.
Tenggene pinggire Sunan Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu kok jenenge Mbah napa? Mbah Bolong ku santri ugus senengane salat sunat nek kok Mustofa para men salat sunat. Dinya santri sing saat lagi sinau salat. Wong goblok amen salat. Salat itu mesti ditampa. Lah kok iso? Lah berarti ra mesti bener gak germadep. Itu wae madhep ngetan iki. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong ku gak trimo jual tas tembok terus lha kok kagak ketok. Lane digelari Mbah Bolong. Gone jual tas tembok nganti bolong dicoba kancane iku lho kagak. Aku wali rasa ngono ya ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji si Rabil Sinau ini kutu sajadah sing rego 20.000 sono kepate iku selera rendah mentang-mentang di dhuwit niku. Mau mikir mentang-mentang napa? Iku kudu tobat niku napa? Mari wong Islam bodho ngoten niku masalah diseder. Tuku gampang tuh terus mikir 20.000 sono kompate. Pak. Sing rusak Islam yo ngoten. Artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir karo kula. Sebetulnya ada sarana itu, giniku ya marodil. Mengenai tadi ini paham ya. Visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang nggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah jarang menerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karpet aja. Pokoknya saya menghindari kata 6 apa? Nah 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari menerjemah 6 apa? Nah antar wong pinter apa karpet. Nah sampai kan wong pinter. Roy Yaumon artinya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al-sinawa sanati. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina berarti ka'al-sanati tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina al-fana 50 itu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan, terpaut berapa. Dalam geobumi yang GPS-nya tinggi itu berapa. Misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung. Kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada. Kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari. Jadi buminya padat dekat. Anginnya itu tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti orang tidak gitu kok. Itu di logikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat kekeroposannya dan kepada tanya. Saja nomor apa sih teman-teman yang itu. Cuma santri orang robles lah, akhirnya kalah kakean toh paham ya. Lalu kudu tobat santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh berkumpul alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi paham. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus waket opo. Mereka biasa menduwe titik ora tau mikir. Kudu tobat. Saate Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang visitasi napa? Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lah ngendikane Nabi ternyata dino setu dino rakan. Berarti sajane sing resmi tetap hanya 6. Nah. Lah kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi sampai bisa bayangkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bunyi terus atau ini. Dan terus ironi nanti misalnya. Bunyinya dia. Dan terus nak poso dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami, dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut jawab. Ya akhirnya di sinau mas. Tapi ono hukmah di sinau pada orang pinter cepat pinter, paham? Kan kalau kita kok besi mana nih opo, mau ngajak debat atau mana nih lantok. Itu kalau ngomong dia modal terjemah deh, bantah-bantahan besi motor kita budol, ora sambung. Kan kalau berbicara bantah teman-teman ilmu ini bodoh sih bantah-bantahan.
Saya kira selesai, tahan dulu. Orang paham ngajak apa? Keruwetan, kenapa? Ya kata ini bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif ini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke. Dulu teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam? Misalnya di tengah-tengah imami dia set atau ngelarani tinggal itu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek mau jadi sing sujud ra usah didelok, apa sing ayu oleh mau imammu kowe didelok salat ta ora? Iku pikir sik Pak bener. Ternyata ruwet ya, itu ruwet itu selesai nose. Ojo bujuk-bujuk, sederhana, ketamaan kok. Kayak enak ngomong disimpul pelang-pelang. Ambil agama jadi pikir, kalau perempuan jadi imam, itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mereka wong itu rasa sekedar batal sholat melayu barang. Mereka izin, paham ya? Lah kok nak misalnya kejubratan sebagian kepel, apa? Pikir barang, paham? Tapi pinter-pinter gue, pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya tidak sekedar dia batal. Karena perempuan itu pemalu, dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah, nanti yang imami siapa? Di bagian kersi. Mau nanti undang-undangnya perlu. Itu anak imamnya Mustafa, mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentot kok iso bodoh ini menengah damai. Wong cara pekenak imame bodoh ini imamnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap bang jujur. Wong kata imam di cerita pulau-pulau nah, itu imam ini junub lali. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau najis itu selalu tak bagi imam ini beling salah ini ngomong. Orang tak umum no kejabat. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Pulau Pak Kiai, kancane Kiai, sering loh terjadi. Jumatan mau rasa, pulau nggak taruh nasi, lali rasa. Lagi diumum no, ojo terus mari gaduh. Mencari pangeran itu narahan roh besar. Padahal ngomong orang roh, cangkem mau tak roh berarti gak sanggup. Kowe yang rugekno aku tak kira apa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dulu goblok kau tak dari pisan. Ya saya kan harus diada karena sekarang saya posisinya. Makanya dari konco pulau, fikih lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus angger batal syarat roh. Jadi pulau roh rugi atau ora roh batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan di mata pemalu, kalau ngimangi tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi. Nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena set hukum media. Langsung digenteni piye wong bukan imame ono set. Berarti formasinya ngene, makmum mundur, terus ono imam, makmum sing dadi mergo langsung posisine pengimaman ra iso mergo saiki najis kena keruwetan. Jadi wong pinter-pinter jebule bodoh sing pendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham diomong kesamaan gender ngeluh. Malah tak kok mana nih gender kok. Kalau bolak-balik diceritani DPR Rembang ini kasusnya, kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, singkong Golkar kadang kan alumni kiai bawa karena yang kayak nggak bahasa sampok. Akhirnya sidang rasi berdebat. Nggak sih nggak bahasa yang kayak sesek waktu dia sih. Barang diterangno, misalnya bahasa Islam artinya nggak mau orang umum terus aneh. Nah, kadang-kadang kiai itu izin berkamen rapaham izin. Suwe-suwe suatu saat males sih, sering nggak istilah bahasa Arab. Gentenan sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Ya, gentenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi itu? Jadi sing kita engkang nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham. Terus dimalah nganggo bahasa sing kono napa? Apa? Nek kerja jangan di stop. Stop itu makna artinya apa sih terang? Ngerupet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir napa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo setu dino napa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul napa? Menurut terus lagi. Maka itu hayat dunia.
Fala Allah katarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala lakam nomono sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'da ma sebagian perkara yuha kang den wahya napa ma ilaika maring sira. Fala tubal digho mongko ora gelem nyampekno sira gum ing wong akeh iya yo ing ma yuha ilaika. Lisaha unihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan ma yuha ilaika. Waduh ikonan iku dadi rupek bi sebab tahawunihim bihi atau bihi sebab ikilah tarku apa sot luka apa dodo sira ditilawati oleh kelawan maca ning mayu faile kali mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li'ajli ayyakum krana arah yang kamu tak sapa kufar laula unzila alaihi kanjeng bahwa diturunkan alaihi ngatasi Muhammad apa kanjeng apa gedung auja auta teko ma'al serta Muhammad sapa malaikat sapa malaikat yusad diurukan benerno sapa malaikat ing Muhammad kamat tarusna kaya oleh jaluk kita kaya oleh nuntut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.